Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas keterampilan proses sains. Baik, ya. Anda mungkin masih ingat ya materi pertama tentang hakikat sains ya. Dalam hakikat sains itu tentu saja terdiri dari 4. Hakikat sains itu adalah dimensinya produk, proses, sikap, dan teknologi. Ya, tentu saja sebagai seorang calon pengajar sains ataupun guru sains, kita penting memahami bahwa mengajarkan sains tentu saja tidak hanya berdasarkan bagaimana kita bisa mentransfer pengetahuan tersebut atau science as product ya, tetapi di dalamnya adalah kita dapat melakukan satu kegiatan pembelajaran di mana siswa dapat melakukan sebuah proses, dalam hal ini adalah keterampilan proses sains ya. Saya akan memberikan 3 ilustrasi yang menjelaskan adanya keterkaitan antara kegiatan belajar dan juga pengalaman dan hasil belajar itu sendiri. Seorang guru yang mengajar konsep bioteknologi tradisional, konsep fermentasi, misal ada guru yang menggunakan metode ceramah ya untuk menyampaikan konsep ini. Yang kedua, guru ini menggunakan metode penugasan membaca. Dan yang ketiga, guru ini menggunakan metode eksperimen. Dengan demikian, pada guru yang menggunakan metode eksperimen, tentu meminta peserta didik untuk melakukan praktikum. Salah satu contohnya misalnya membuat tempe, ya seperti itu. Nah, mari kita lihat, kita analisis bersama apakah adakah kaitan antara metode dengan pengalaman dan juga sekaligus hasil belajarnya. Kita lihat di ilustrasi yang pertama, seorang guru yang menggunakan ceramah. Tentu pengalaman belajar yang dominan adalah mendengarkan, ya. Sementara guru yang menggunakan metode penugasan membaca tentu lebih banyak meminta peserta didik menggunakan pengalaman belajarnya dengan melihat, ya. Sementara mereka yang bereksperimen, ya tentu saja mereka akan melakukan satu aktivitas yang lebih banyak, ya, artinya berbuat, bertindak, ya. Nah, ini adalah pengalaman belajar. Nah, mari kita lihat ternyata ada perbedaan, baik itu pengalaman dan pada akhirnya tentu kita bisa melihat ya bahwa bisa saja ketiga peserta didik ataupun peserta didik yang diajar dengan menggunakan 3 metode ini dapat menjelaskan konsep fermentasi. Tapi apakah peserta didik yang mengalami belajar dengan metode ceramah dapat menjelaskan dengan detail bagaimana penerapan proses fermentasi tersebut? Dalam hal ini, salah satu contohnya adalah membuat tempe. Kalau menjelaskan saya kira sama bisa, tetapi bagaimana dia mengetahui bahwa dalam membuat tempe itu ternyata memerlukan ragi dan di mana proses peragiannya itu tentu membutuhkan perlakuan-perlakuan khusus, tentu mereka tidak akan memperolehnya. Sementara yang penugasan atau dengan membaca, mereka memang dapat menjelaskan tentang proses fermentasi tersebut, tetapi apakah dia juga dapat mengetahui mengapa dalam membuat tempe itu, misalnya atau dalam pengemasan tempe, kacang kedelainya itu dapat menggunakan plastik atau misalnya menggunakan daun. Nah, ini akan pengetahuan seperti ini tentu akan lebih banyak dimiliki oleh mereka yang menggunakan metode eksperimen. Mereka tidak hanya memahami proses fermentasi tersebut, tetapi mereka di dalamnya dapat lebih mengetahui bahwa belajar biologi tentu saja ternyata sangat dekat dengan kehidupan mereka sehari-hari, dan tentu saja pemahaman mereka yang mendalam tentang bagaimana menghasilkan produk bioteknologi yang mereka kenal dengan misalnya membuat tempe ini ternyata dapat mengembangkan satu keterampilan-keterampilan lain, baik itu keterampilan yang berhubungan dengan keterampilan life skill ya. Nah, ini yang penting kita sadari sebelum kita merencanakan sebuah pembelajaran yang tentu saja saya ingin memberikan satu penguatan kembali bahwa ada satu moto ya ataupun kata-kata bijak dari Confucius, I hear and I forget ya. I see and I remember and I do and I understand. Berarti kalau saya mendengar ya umumnya kalau saya mendengar saya lupa. Tetapi kalau saya melihat masih cukup ya, masih lumayan ada yang diingat ya. Tetapi I do and I understand. Maknanya berarti pemahaman itu tentu saja akan lebih baik
ketika peserta didik terlibat dalam satu aktivitas yang aktif ya, seperti itu. Nah, di sini adalah gambaran pentingnya bagaimana kita mengajarkan sains, tentu saja tidak hanya dalam lingkup mentransfer pengetahuan itu sendiri, tetapi juga melalui satu rangkaian kegiatan pembelajaran yang kita kenal dengan penemuan. Tentu saja penemuan ini dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari melalui pemecahan masalah, dan berbagai pendekatan terdapat di dalamnya, baik itu pendekatan sains, teknologi, dan masyarakat, dan juga pada salah satu aktivitas inquiry atau yang kita sebut dengan scientific inquiry. Di dalamnya ada berpikir, bekerja, bersikap ilmiah, kemampuan komunikasi yang menjadi fondasi dalam modal mereka dalam life skill ya. Nah, di sini saya ingin memperlihatkan ya keterampilan proses ini sebagai jantungnya kegiatan pembelajaran sains ya. Di sini kita bisa melihat bahwa KPS ini dibangun oleh 3 dimensi ya keterampilan. Yang pertama adalah keterampilan intelektual yang berhubungan dengan berpikir ya, kognisi. Yang kedua adalah keterampilan manual, ini berarti berkaitan dengan keterampilan bagaimana peserta didik dapat mendesain, merancang alat gitu ya pada saat mereka melakukan pembuktian ataupun eksperimen. Kemudian keterampilan sosial berarti keterampilan yang kaitannya nanti dengan interaksi dengan manusia, ya artinya komunikasi dalam hal ini termasuk ke dalam keterampilan sosial ya. Kita sering mendengar ada istilah science process skill atau kita sebut dengan keterampilan proses sains dan SAPA ya. Kalau SAPA itu adalah science as process. Nah, SAPA ini berbeda tentu saja dengan KPS ya. SAPA tidak mementingkan konsep, tetapi pendekatan prosesnya itu lebih menekankan kepada proses metode ilmiah. Nah, ini perbedaannya. Nah, kita bisa melihat bahwa kalau KPS justru sebaliknya. Nah, ini adalah jenis-jenis KPS yang bisa kita lihat ya, dari mulai observasi ya, atau yang kita sebut dengan mengamati ya, kemudian interpretasi ya, kemudian klasifikasi, prediksi, berkomunikasi, berhipotesis, merencanakan, percobaan, menerapkan konsep, mengajukan pertanyaan. Ya, jadi ini setidaknya jenis-jenis KPS yang bisa kita kembangkan dalam kegiatan pembelajaran ya, sains ya. Nah, tentu saja penjabaran dari jenis-jenis KPS itu nanti akan saya bahas lebih lanjut ya dengan contoh-contohnya tentu saja. Nah, sebelum kita membahas indikator yang terkait dengan jenis-jenis KPS, mari kita lihat bahwa peranan guru dalam mengembangkan KPS itu setidaknya ada 2 ya. Jadi ada peranan umum dan ada peranan khusus ya. Peranan umum termasuk di dalamnya adalah bahwa KPS ini dapat digunakan untuk mengeksplorasi materi ataupun fenomena. Jadi berbagai metode dapat digunakan dengan menggunakan KPS. Yang kedua, kita juga bisa menggunakannya dalam melakukan diskusi. Berarti di sini mereka juga bisa mengembangkan KPS ya, membantu mengembangkan keterampilan siswa, mereview ya dan memberikan status strategi untuk dapat meningkatkan keterampilan. Nah, peranan khususnya apa? Misalnya adalah mengembangkan keterampilan. Dalam hal ini misalnya observasi, klasifikasi, sampai ke berhipotesis dan menyelidiki. Nah, selanjutnya kita bisa melihat di sini ya, oke. Ya. Beberapa jenis KPS dan indikator yang terdapat di dalamnya. Ya. Observasi adalah indikatornya meliputi menggunakan sebanyak mungkin indera. Ya. Jadi di dalam observasi tentu saja kita menggunakan secara optimal dan proporsional ya seluruh alat indera untuk menggambarkan objek atau hubungan ruang waktu atau mengukur karakteristik ya. Itu yang kita sebut dengan pengamatan secara langsung atau bisa saja kita tidak langsung, misalnya melalui perhitungan atau dengan menggunakan fakta-fakta yang hasil pengamatan ya. Nah, kita mengenal ya bahwa ketika mereka misalnya akan mempelajari tentang klasifikasi makhluk, klasifikasi tumbuhan ya. Nah, berikan kepada mereka satu kesempatan, misalnya apakah tanaman-tanaman yang mereka diminta untuk mengumpulkan tanaman-tanaman yang kemudian dibawa ke kelas ya, kemudian minta mereka untuk memegang ya, diindrai kan ya, merasakan, lalu ungkapkan apakah ada perbedaannya, permukaannya halus atau kasar di antara ketiganya. Nah, ini berarti kita sedang mengembangkan keterampilan proses sains dalam hal ini observasi.
Untuk mengetahui jumlah penduduk, kepadatan penduduk, ya kita tidak perlu melakukan sensus, tapi kita bisa menggunakan data sensus penduduk. Berarti kita menggunakan fakta-fakta yang relevan. Ya. Selanjutnya, kita mengajarkan kepada peserta didik dalam mengklasifikasi. Klasifikasi atau kita sebut dengan pengelompokan itu adalah kemampuan mengidentifikasi, melihat perbedaan, persamaan, mengkontraskan ciri, mencari dasar pengelompokan, dan menghubungkan hasil pengamatan. Nah, setelah mereka melakukan pengelompokan, ya tentu saja ada pertanyaan lanjutan yang bisa dikembangkan, dan ini bisa mengembangkan keterampilan proses dalam hal ini interpretasi, yaitu adalah menyimpulkan ataupun menyimpulkan sementara, ya atau kita sebut namanya menafsirkan, atau kita sebut namanya interpretasi. Nah, interpretasi tentu saja based on hasil pengamatan, ya. Jadi setelah mereka melihat data-data, lalu mintalah mereka itu untuk menginferensi. Kesimpulannya apa ya dari hasil pengamatan kamu, gitu ya, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah kemampuan prediksi, ya. Prediksi dengan meramal ini ada kemiripan, ya. Walaupun prediksi di sini penekanannya adalah kepada meramal dengan menggunakan pola atau hasil pengamatan. Jadi bukan guessing ya atau menebak ya. Menebak ini tentu saja umumnya tidak berbasis pada satu informasi ataupun data ya. Itu tidak menjadi dasar dalam pengembangan prediksi di dalam KPS ini. Kemudian mengajukan pertanyaan. Nah, tadi kita sudah mengenal ya bahwa pertanyaan juga merupakan jenis KPS yang dapat dikembangkan ya. Selanjutnya adalah berhipotesis ya. Berhipotesis itu tentu mengajarkan kepada peserta didik bahwa ada hubungan antara dua variabel atau ataupun mengajukan perkiraan terhadap penyebab sesuatu yang terjadi. Kalau kita perhatikan tentu saja peserta didik dapat tidak langsung mengajarkan kepada mereka bagaimana berhipotesis, tentu kita memulai dengan merumuskan sebuah masalah ya. Dari rumusan masalah kita kemudian tentu saja harus ada masalah. Nah, berarti masalah diungkap. Nah, jadi belajar sains melalui masalah. Nah, masalah diungkap, lalu ajarlah mereka untuk merumuskan masalahnya, untuk dapat menghasilkan satu faktor-faktor yang akan diteliti. Nah, itu yang kita sebut dengan beberapa variabel ya. Nah, variabel tersebut kemudian disusun dalam sebuah pernyataan yang menimbulkan pertanyaan yang ingin diuji kebenarannya. Nah, itu akhirnya mengerucut kepada pernyataan yang mengandung istilahnya diuji kebenarannya yang kita sebut dengan berhipotesis ya. Jika seorang guru misalnya mengajukan pertanyaan, tanaman pada pot manakah yang akan tumbuh dengan baik? Nah, berarti dia sedang mengembangkan keterampilan proses berhipotesis ya. Jadi mereka diminta untuk mengajukan satu pernyataan yang dapat diuji kebenarannya ya, seperti itu. Kemudian merencanakan percobaan. Nah, merencanakan percobaan ini termasuk di dalamnya adalah menentukan alat bahannya, menentukan variabelnya, menentukan apa yang akan diukur. Nah, tentu saja dalam merencanakan percobaan ini salah satu kesempatan peserta didik dapat mengembangkan bukan hanya keterampilan prosesnya atau juga keterampilan proses sainsnya, tetapi juga termasuk ke dalam kreativitasnya. Nah, di sini mereka dapat mengusulkan, memunculkan ide ataupun gagasan. Termasuk di dalamnya adalah menggunakan alat dan bahan. Nah, kita perlu memberikan kesempatan peserta didik dalam satu seri praktikum. Biasanya nanti kalau kita belajar inquiry, dalam setting guided inquiry, di sini peserta didik diberikan sebuah latihan kemandirian, ya, mengetahui alasan mengapa menggunakan alat bahan. Itu termasuk ke dalam KPS menggunakan alat bahan. Nah, untuk menerapkan konsep tentu di sini peserta didik menggunakan konsep pada pengalaman baru untuk menjelaskan apa yang sedang terjadi. Contohnya tadi misalnya yang belajar tentang bagaimana membuat tempe, begitu ya. Nah, pemahaman mereka dalam membuat tempe adalah merupakan aplikasi dari pemahaman mereka tentang proses membuat tempe itu fermentasi ya. Nah, bisa kita ajukan salah satu pertanyaan yang mengembangkan kepada menerapkan konsep. Setelah kamu mempelajari pembuatan tempe, adakah produk lain yang dapat dihasilkan dengan menggunakan prinsip yang sama atau prinsip fermentasi? Berkomunikasi juga termasuk ke dalam jenis KPS yang sangat penting ya. Dalam hal ini ketika kita melaksanakan satu kegiatan demonstrasi ataupun eksperimen, peserta didik dapat diajarkan untuk menuliskan data-data yang mereka sudah dilakukan ya berdasarkan hasil percobaan.
Nah, kemampuan mereka untuk mengubah data, mengubah hasil percobaan dalam bentuk tabel, grafik, diagram, termasuk ini di dalamnya adalah kemampuan berkomunikasi, ya. Nah, ini adalah satu hal yang penting yang tentu saja perlu diajarkan kepada peserta didik, ya. Ini salah satu contoh bagaimana kita memberikan kesempatan peserta didik sebelum melakukan interpretasi, mereka diberikan kesempatan untuk melakukan pengamatan terhadap apa yang mereka lihat, ya. Tentu saja ini dapat dilakukan dengan langsung ataupun tidak langsung pengamatannya. Nah, kemudian mintalah mereka melihat apakah ada perbedaan atau persamaan hewan-hewan yang hidup misalnya di air, ya, habitat di air, ya. Kemudian dia juga ada yang di darat. Nah, kemudian mereka dapat diajarkan setelah mereka melihat perbedaan dan persamaan adalah menafsirkan. Adakah hubungan bentuk alat gerak dengan habitatnya? Nah, ini adalah kemampuan dalam menginterpretasi. Atau apa yang bisa kamu simpulkan, gitu ya. Kalau mereka tidak bisa menyimpulkan secara substansi, nah kita sebagai pengajar dapat mengarahkan kepada satu pertanyaan menggiring sifatnya, ya, seperti itu. Kemudian di sini juga kita bisa lihat ya beberapa aktivitas belajar dan jenis KPS, ya. Di sini kita bisa melihat bahwa ketika kita meminta siswa untuk mengidentifikasi spesimen, apakah dia termasuk monokotil atau dikotil, sebenarnya jenis KPS yang muncul adalah observasi dan klasifikasi. Kemudian meminta perwakilan siswa untuk mempresentasikan hasil diskusi, itu berarti berkomunikasi. Kemudian siswa mengamati grafik, nah ini termasuk di dalamnya adalah observasi dan bahkan bisa dilanjutkan kepada pertanyaan prediksi. Siswa melakukan eksperimen, berarti KPS-nya di sana di dalamnya sangat lengkap, termasuk di dalamnya adalah bereksperimen. Nah, ini adalah bagaimana kita bisa mendesain kegiatan pembelajaran yang dapat melibatkan sebuah proses, tidak hanya pengetahuan yang ingin kita sampaikan, tetapi juga disetting dalam satu kegiatan belajar, sehingga peserta didik menemukan pengetahuan dengan cara yang lebih meaningful, ya, lebih menyenangkan, dan tentu ini sejalan dengan perkembangan peserta didik, ya, di mana mereka tentu belajar tentu sangat senang, sangat motivasinya tentu akan lebih tinggi ketika pembelajaran itu didesain dengan kegiatan yang sangat menantang dan menarik, ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.